Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari mahasiswa Setia Bima kelas K03 semester 1 dengan mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampung Pak Muhammad Badar SEMM. Di sini kami akan membahas mengapa memahami pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat, dan arus modal masuk asing atau FDI penting bagi sebuah perekonomian negara, dan bandingkan ekonomi Indonesia di Asia terlihat dari indikator makroekonomi. Sebelum kami masuk pada materinya, mari kita perkenalkan nama dulu. Saya Nur Melani, Saya Mansa Putri, saya Ulis Agustriani, dan saya Siti Sarah. Oke, di video kali ini kita mau ngobrol santai soal ekonomi. Tapi tenang aja, nggak berat kok. Kita mulai dari yang namanya pertumbuhan ekonomi. Simpelnya, pertumbuhan ekonomi itu tanda kalau ekonomi suatu negara lagi naik. Contohnya itu seperti makin banyak orang buka usaha, toko rame, dan orang-orang juga punya uang buat belanja. Misalnya nih di sekitar rumah kita banyak warung baru, coffee shop, atau UMKM yang mulai jalan. Itu artinya ekonomi di daerah itu lagi hidup. Kalau ekonomi tumbuh, otomatis perusahaan butuh karyawan. Jadi peluang kerja juga makin banyak. Nah, dari sini kelihatan kan kalau pertumbuhan ekonomi itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, benar banget, lanjut ya. Sekarang kita bahas tentang pendapatan per kapita. Kalau bahasa gampangnya, itu tuh rata-rata penghasilan masyarakat di suatu negara. Jadi, bukan satu orang aja yang kaya, tapi dilihat secara keseluruhan. Contohnya gini, kalau kebanyakan orang bisa nyekolahin anaknya, punya penghasilan tetap, dan bisa berobat kalau lagi sakit, berarti pendapatan per kapitanya lumayan bagus. Tapi kalau masih banyak yang kesulitan buat kebutuhan dasar, berarti pendapatan per kapitanya masih rendah. Makanya pertumbuhan ekonomi itu penting banget, karena biasanya bikin pendapatan masyarakat ikut naik. Betul. Terus ada lagi nih yang namanya FDI atau investasi asing. FDI ini terjadi kalau negara luar atau negara asing membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia. Contohnya yang sering kita lihat, negara luar membangun pabrik atau perusahaan di daerah sini. Dampaknya warga sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus ekonomi berkembang dan jalanan sekitar menjadi ramai. Selain itu, kita bisa mempelajari teknologi dan cara kerja perusahaan dari luar. Jadi FDI juga tidak hanya belajar tentang uang masuk saja, tetapi tentang ilmu dan pengalaman. Nah, terakhir kita bandingin dikit ya. Kalau dibandingin dengan negara Asia lain kayak Jepang atau Korea Selatan, Indonesia memang masih kalah dari segi pendapatan per kapita. Mereka industrinya udah maju banget. Tapi Indonesia memiliki kelebihan kayak sumber daya alam yang banyak, penduduknya yang besar, dan pasarnya yang luas. Kalau semua itu dikelola dengan baik dan didukung oleh investasi, Indonesia punya peluang besar untuk terus berkembang. Jadi intinya pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan investasi asing itu berkaitan dan berpengaruh, dan pengaruhnya terasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi itu idealnya nggak cuma naik di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah. Soalnya kalau cuma terpusat di kota, desa bisa makin tertinggal. Makanya pembangunan infrastruktur kayak jalan, pelabuhan, dan internet itu penting banget buat ngedorong ekonomi daerah. Setuju. Terus soal pendapatan per kapita selain penghasil.
atau harga kebutuhan hidup juga ngaruh. Percuma penghasilan naik, tapi harga-harga ikut melonjak. Jadi yang penting itu daya beli masyarakat tetap kuat. Makanya pemerintah biasanya ngatur inflasi supaya ekonomi tetap stabil dan masyarakat nggak terlalu terbebani. Kalau dari sisi FDI, sekarang juga mulai banyak investasi di sektor teknologi dan industri hijau. Menyerap tenaga kerja, ini bagus banget karena selain itu juga lebih ramah lingkungan dan berjangka panjang. Jadi ke depan investasi itu bukan soal gede-gedean modal, tetapi juga soal kualitas dan dampaknya. Jadi kalau dirangkum, ekonomi yang sehat itu bukan cuman soal angka naik di laporan, tapi soal kehidupan masyarakat yang makin baik. Mulai dari kerjaan lebih gampang dicari, penghasilan cukup, sampai lingkungan tetap terjaga. Intinya, selama pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan investasi asing jalan seimbang, masa depan ekonomi Indonesia bisa makin cerah. Mungkin itu saja pembahasan materi kami tentang mengapa pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi per kapita, FDI, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.